Karena jelas karakteristik orang-orang yang sekarang ingin merubah dasar-dasar Pancasila dengan rancangan undang-undangnya adalah orang-orang yang sangat tidak konsisten, persis sama dengan orang-orang yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Pemirsa An-Nur TV Jagakarsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam program An-Nur TV yang kita cintai. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah banyak menceritakan 3 golongan utama berkenaan dengan keimanan umat. Yang pertama, Allah berbicara tentang orang yang beriman atau dikenal mukminun. Yang kedua, Allah berbicara tentang orang-orang kafir, al-kafirun, dan Allah berbicara tentang orang-orang munafik, al-munafiqun. Di mana sudah sangat jelas orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, malaikatnya, hari akhir, qada dan qadar, yang sudah kita pahami. Sebaliknya orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan orang kafir atau al-kafir, yang barangkali samar-samar hidup bersama kita adalah orang-orang yang dinamakan dengan al-munafiqun. Mereka adalah orang-orang yang mendzohirkan, menampakkan keimanannya dengan lisannya, tetapi mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufurannya di dalam hati. Oleh karenanya ini berkenaan dengan akidah, maka perlu kita pertegas di dalam surah Al-Baqarah. Allah bicara tentang orang yang beriman sebanyak 5 kali, berbicara tentang orang kafir sebanyak 3 kali, tetapi Allah berbicara tentang orang-orang munafikun sebanyak 13 kali. Ini menunjukkan bagaimana bahayanya kelompok yang dinamakan al-munafiqun, yang berpotensi merusak Islam dari dalam. Sehingga Allah tunjukkan dalam surat ini betapa mereka yang memang hidup bersama-sama orang mukmin pada zaman Nabi SAW dan zaman sahabat, zaman tabi'in, dan sekarang begitu banyak juga orang-orang yang munafikun hidup bersama kita. Siapa mereka yang barangkali kalau kita analisis di zaman sekarang adalah orang-orang yang pakaiannya muslim, jabatannya barangkali di tempat-tempat yang sangat kental dengan keislaman, gelarnya juga gelar muslim, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya menyembunyikan antipati kepada Islam dan muslimin. Oleh karenanya ada satu pesan bagi kita semuanya, agar sebelum kita mengajarkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dengan bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka berpuasa, berzakat, berhaji, yang wajib kita perkenalkan adalah tentang tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disayangkan di akhir zaman ini, di negeri kita ini, begitu banyak orang munafikun yang memang bajunya tadi saya bilang Islam, zahirnya Islam,
Mereka ingin menjauhkan orang Islam dari Islam. Bahkan dasar negara Pancasila yang salah satunya berisi tentang pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melingkupi banyak agama sebenarnya. Sehingga mohon maaf, kepentingan mereka terakomodir di dalam sila ini. Karena semua meyakini bahwa Tuhan itu adalah Esa. Terutama Islam yang jelas antara ucapan, hati dan tindakan harus selaras. Kita betul-betul merasa terakomodir dengan adanya sila yang pertama ini. Namun orang-orang munafikun yang tadi bahayanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan ada di setiap zaman. Mereka terus merongrong, berusaha menjauhkan orang-orang Islam dari Islam dengan bahkan mencoba merubah asas dasar negara kita yang sudah menjadi kesepakatan seluruh anak bangsa dari berbagai unsur agama. Mereka ingin mencoba-coba mengusulkan daripada perubahan dasar negara yang kita cintai. Maka wajib buat kita. Kita mendengar kemarin ada wacana Pancasila akan menjadi Trisila dengan merubah kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, yang tentu selaras dengan pemahaman kita la ilaha illallah, bahkan kita ingin dimatikan di atasnya, akan dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Ini maknanya apa? Ada sesuatu yang diinginkan oleh mereka, yang dituju oleh mereka, yang dipastikan semakin menjauhkan anak-anak generasi selanjutnya dari Islam. Dan lebih parahnya lagi, nanti dari wacana Trisila itu akan menjadi Ekasila, di mana asas negara hanya cukup dengan gotong royong, tanpa ada ketuhanan di situ, apalagi dengan kata-kata yang Maha Esa. Dan ini jelas akan membuat kehidupan beragama, terutama kita umat Islam, akan menjadi sulit karena tidak mendapatkan satu perlindungan yang cukup dari negara untuk berkebebasan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Oleh karenanya, saya mengajak kepada seluruh umat Islam untuk sadar, ayo bangun. Kita dikepung dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, dari atas, dari bawah. Terutama dari orang-orang yang berpaham komunisme yang mereka memang anti Tuhan. Kita harus sadar bahwa bahaya ini sangat nyata sekarang. Oleh karenanya, mari kita kuatkan akidah anak-anak kita, keluarga kita, dengan banyak hadir di majelis-majelis ilmu, bil khusus yang diadakan oleh Majelis dan Masjid An-Nur. Bahkan sebagai komitmen support para pengurus manajemen Masjid An-Nur, semakin mendekatkan dakwah Islam kepada kita, keluarga kita, melalui channel yang kita cintai ini, TV An-Nur. Dan insya Allah di dalamnya akan dibahas tentang bagaimana menjaga akidah anak-anak kita. Nanti setelah kuat, setelah solid, setelah kukuh keimanan mereka, baru tanamkan bagaimana cara mereka sholat, bagaimana cara mereka berpuasa, beribadah yang lainnya, sehingga mereka betul-betul beribadah dengan ilmu, berdasarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena percuma saja ibadah sebanyak apapun tanpa dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentu akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Seandainya engkau musyrik, menyekutukan Allah, walaupun kamu banyak ibadahnya, banyak amalnya, tentu amalmu akan sia-sia dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Apa keterkaitan al-munafikun dengan tema yang saya sampaikan, dengan ayat Al-Quran yang saya bacakan? Karena jelas karakteristik orang-orang yang sekarang ingin merubah dasar-dasar Pancasila dengan rancangan undang-undangnya adalah orang-orang yang sangat tidak konsisten, persis sama dengan orang-orang yang digambarkan Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha
Ketika mereka diajak untuk beriman, mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Mereka zahirkan keimanan lewat lisan, tapi mereka sembunyikan kekafiran lewat qalbunya. Dan dalam ayat yang lain Allah sebutkan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sifat orang munafik ketika diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang munafik, atau diajak oleh Rasulullah dan para sahabatnya, untuk apa? Untuk berbuat baik. Jangan sampai mereka merusak di muka bumi ini dengan ucapan mereka, dengan tindakan mereka. La tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan justru kamilah orang yang berbuat baik. Dan mereka merasa sekarang adalah orang-orang yang kemarin-kemarin teriak Pancasilais, bahwa orang-orang di luar mereka adalah orang-orang anti Pancasila. Sekarang Allah buktikan dengan kehebatannya di hadapan kita semuanya, bahwa sesungguhnya Allah sampaikan dalam Al-Quran, ala innahum humul mufsidun walakin la ya'lamun. Sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak mengetahui dan menyadarinya. Allah tampakkan sekarang mereka lah yang merusak tatanan yang selama ini disepakati oleh kita semuanya. Dan alhamdulillah, sebelum ini terjadi, mudah-mudahan umat Islam menjadi semakin sadar di mana kita berteman, bersahabat. Jangan sampai kita terjebak dalam satu persahabatan bersama orang-orang munafik seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga anak-anak kita, generasi kita dari dekadensi moral dan runtuhnya akidah karena campur tangan orang-orang yang tidak menyukai Islam. Dan mudah-mudahan Allah jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari kehancuran dan perpecahan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen berkah, pengen tambah ilmu, bahkan ketika kita di rumah, jangan lupa selalu subscribe, like, and share semua program An-Nur TV. Insya Allah kita akan mendapatkan update yang terkini dari An-Nur TV. Mudah-mudahan semakin berkah. Amin ya rabbal alamin.